Jadi tentu saya ucapkan terima kasih. Justru hal seperti inilah yang saya cari, dan karena saya bukan baru sekarang saya bicara minta hal yang realistis gitu. Ya dari baru saya masuk ya, itu saya selalu katakan data maupun implementasi tolong kasih ya saya sesungguhnya. Saya tidak akan malu ketika saya menemukan data yang lebih jelek dari tahun yang lalu. Sehingga ketika saya menemukan data yang sesungguhnya, untuk membangun itu saya gampang gitu. Dibandingkan saya mendapatkan data yang tidak akurat, laporan asal bapak senang. Nah sehingga ketika apa seperti yang Pak lakukan sekarang, misalnya ada hal-hal yang implementasinya tidak nyambung. Seperti sama seperti di rumah sakit saya bilang kemarin. Di rumah sakit ya kemarin itu ketika diperiksa oleh BPKP ya, itu kan ada yang namanya penilaian tingkat kepuasan pelanggan. Itu hampir semua unit pelayan itu ada penilaian itu, dan saya lihat penilaian itu semua nol, nilainya semua nol. Padahal kalau itu dilakukan ya, hanya kita mencari tingkat kepuasan pelanggan dan pelanggan memberikan respon, itu nilainya 100 semua. Kan kasihan kan? Nah sedangkan itu ada berapa poin sih? 8 kemarin, udah 800 penilaian. Gitu. Nah dari sanalah karena dulu saya ketika kerja di swasta Pak, saya kinerja itu ya, tiap bulan saya lakukan, tiap bulan evaluasi kumpul. Jadi saya nggak salah ngomong ini ya Pak? Oh tidak salah. Karena Bapak latar belakangnya saya lihat ya. begitu. Dan saya kira usaha-usaha lain, rumah sakit ya, konsep penilaian kepuasan pelanggan tuh tujuannya satu kan, ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah di rumah sakit, di puskesmas pelanggannya adalah masyarakat kan gitu, sama persis ya. Nah dari nilai itu nanti kalau Bapak bisa berikan catat tertulis ketika saya kunjungan ke lapangan itu sakit itu. Jadi saya tidak memberikan komentar yang banyak. Ya jelas saya ucapkan terima kasih. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan di hadapan kepala dinas agar jangan nanti ketika saya turun ke lapangan yang apa namanya dari mana Pak Bupati tahu model-model seperti itu kan itu yang, dan saya harus lebih banyak belajar juga tentang puskesmas, karena ketika saya turun ke puskesmas terus saya kan tidak begitu jauh tahu ya. Jadi barangkali saya tanya bagaimana tingkat kunjungan. Kadang-kadang pertanyaan saya gini, gimana tingkat kunjungan orang sakit ke puskesmas? Oh meningkat Pak. Loh, kalau meningkat berarti Anda tidak berhasil dong. Kan berarti orang semakin banyak orang sakit di dalam itu saya juga ada itu kan tanya gimana. Tetapi pertanyaan saya berikutnya, berapa jumlah orang sakit di desa ini? Terus berapa yang puskesmas? Nah kalau itu sedikit persentasenya berarti kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas turun. Tetapi kalau masyarakat di sana semakin banyak yang masuk ke puskesmas, itu berarti ya tugas puskesmas sebagai edukasi. Kan puskesmas edukasi kan sebagai preventifnya ya tidak maksimal atau kesadaran masyarakatnya kurang. Dan dari sana saya mulai itu sudah dulu saya sampaikan di sana. Jadi promotif sama preventifnya itu. Jadi saya sering pancing gitu. Yang bangga dong kunjungan apa namanya masyarakat banyak meningkat, itu berarti masyarakat banyak sakit dong. Kan gitu ya. Preventif ini promotif ya, jalan ya. Kalau masyarakat sudah tidak ada ke rumah sakit, di rumah sakit memang sepi, berarti masyarakat sehat dong. Nah ini kan sering ya, kadang-kadang di rumah sakit karena sudah BLUD kan. Nah kan untuk mencari pendapatan juga kan di sana. Nah, tapi kita tidak sadar ini kadang-kadang di rumah sakit, karena di rumah sakit ya harus banyak orang sakit kan. Iya, saya konsepnya ringan saya seperti itu. Bagus sekali Pak. Itu. Iya, jadi saya bukan bidangnya di sana, saya logikanya ke sananya lebih banyak gitu. Nanti ini saya gunakan sebagai pedoman ya untuk apa namanya saya pilih-pilih puskesmas. Ya, sampai postu pun saya lihat-lihat gitu. Mungkin ini juga nanti bisa jadi model di sektor yang lain pendidikan. Ya, betul. Jadi kalau Bapak butuh juga, waktu saya jadi ASEP, tapi itu internal Menpan. Tapi saya rasa nggak ada salahnya
ada yang kewenangan untuk anggaran, kewenangan untuk operasi pada Betul. bisa ya. Dan nantinya mereka nggak berdaya apa-apa kalau kami tidak didukung oleh Iya. Tuhan. Jadi kami memotret dan kami mengkritik ke berbagai lembaga pertanian. Kalau benar-benar ini tidak dibangun, kita tidak bisa menggunakan kayak enterprise growth di dalam rangka memecahkan permasalahan, di mana 5W itu dan 5M ini dalam sakit istilahnya ya. pemerintahan itu, yaitu benang merah antara keuangan dengan kinerja itu dua sisi mata uang ini tidak akan terbentuk, Betul. karena yang melakukan itu di ujungnya UPT, tapi yang membuat kebijakan itu nggak nyambung. Iya. Iya. Nah, terkait dengan itu juga masalah lakit, bahkan saya singgung langsung waktu pelatihan dengan BPKP. Saya langsung masalah lakit. Saya selalu kata, nggak ada lah sesuatu penilaian dari pemerintah yang nggak bisa kita lakukan. Semua bisa, cuma kesungguhan kita.